Menjelang laga terakhir Seoul Earthon US Cup 2024, Timnas U20 Indonesia versus Korea Selatan, waktunya Garuda Nusantara beri bukti sesungguhnya. Seoul Earthon US Cup 2024 tiket Timnas U20 Indonesia versus Korea laku keras. Garuda Nusantara wajib waspada. Mereka tim Korea semakin kuat karena ditambah full pemain ke-12 sang supporter. Peringatan keras Erick Thohir murka setelah kalah dari Thailand. Ini peringatan mengguncang yang diberikan untuk Timnas U20 Indonesia. Muhammad Ferrari impresif di Liga 1 sangat layak gantikan Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Satu pemain absen darurat di latihan Timnas Indonesia kedua, ini penjelasan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong beri jawaban mengejutkan soal target Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Ini penjelasan penuh kejutan tersebut. Semakin seru dan atraktif menjelang hari H pertandingan. Pelatih Australia yakin sikat Bahrain dan buat malu Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahagia Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia perkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Shin Tae-yong beberkan alasan tetap panggil 4 pemain ini meski tak miliki menit bermain di klub. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjelang laga terakhir Seoul Earthon US Cup 2024, Timnas U20 Indonesia versus Korea Selatan, waktunya Garuda Nusantara beri bukti sesungguhnya. Timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Korea Selatan pada laga terakhir Seoul Earthon US Cup 2024. Laga tersebut akan digelar di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Minggu (1 September 2024) pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam 2 laga sebelumnya, Garuda Nusantara meraih kemenangan dari Argentina 1-2 dan tumbang dari Thailand dengan skor 0-2. Di kubu lawan, Korea tampil solid dengan menumbangkan Thailand (4-1) dan Argentina (1-0). Pelatih Timnas U19 Korea Selatan, Lee Chang-won, berambisi untuk menyapu bersih turnamen dengan kemenangan. Melawan Indonesia, Taguk Warriors muda siap memberikan hasil terbaik. Pada 2 pertandingan terakhir, merek sukses menunjukkan penampilan yang solid. Tiket pertandingan terjual habis dan membuat panitia menambah kuota menjadi motivasi tambahan untuk semua pemain. Argentina adalah tim yang kuat, tetapi pemain saya menampilkan performa yang bagus sehingga kami bisa memenangi laga. Karena kita menampilkan performa yang stabil dengan memenangi 2 pertandingan. Kami juga ingin menang lawan Indonesia dan memenangi turnamen ini untuk kedua kalinya, kata Lee Chang-won. Sementara pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menegaskan bahwa Garuda Nusantara belum menyerah. Mereka akan datang dengan kekuatan terbaik saat melawan Korea Selatan. 2 laga terakhir melawan Argentina dan Thailand sudah cukup untuk menemukan komposisi tim yang optimal.
Selain itu, Indonesia dalam masa persiapan jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Demi satu tiket di babak final, tentu laga ini akan dimaksimalkan dengan baik. Kami punya waktu 1 hari istirahat sama dengan tim lain juga. Tentang nanti lawan Korea, kami akan memberikan susunan tim terbaik, kata Indra Syafri. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Seoul Earth on Us Cup 2024, tiket timnas U20 Indonesia versus Korea laku keras. Garuda Nusantara wajib waspada. Mereka tim Korea semakin kuat karena ditambah full pemain ke-12 sang supporter. Timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Korea Selatan pada laga terakhir Seoul Earth on Us Cup 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Minggu (1 September 2024). Di pertandingan ini, Garuda Nusantara akan menjalani laga sulit karena melawan tim tuan rumah. Selain itu, dikabarkan penjualan tiket ludes terjual untuk pertandingan ini. Tekanan dari supporter Korea akan jadi tantangan besar untuk Kadek Arel DKK. Turnamen Seoul Earth on Us Cup 2024 sukses mendapatkan sambutan positif. 4 tim yakni Timnas U20 Indonesia, Korea Selatan, Argentina, dan Thailand menunjukkan permainan ketat sepanjang turnamen. Kondisi ini berpengaruh besar pada penjualan tiket pertandingan. Penyelenggara Seoul EOU mengatakan bahwa minat terhadap turnamen ini sangat tinggi, tulis laporan Chosun. Khusus laga antara Timnas U20 Indonesia melawan Korea Selatan, tiket kategori E sudah habis terjual. Bahkan ada tambahan kursi yang disediakan untuk menampung animo pertandingan yang tinggi. Setelah duel tersebut, ada pertandingan antara Argentina melawan Thailand di hari yang sama. Supporter cukup antusias untuk datang ke laga yang akan dilaksanakan pada 1 September tersebut. Sehingga semua kursi E untuk pertandingan Korea pada 1 September telah terjual habis. Sehingga mendorong mereka untuk membuka terpal dan menyiapkan kursi baru. Ini merupakan bukti dari minat para penggemar sepak bola bahwa turnamen ini menggabungkan performa dan kesenangan. Untuk menghargai mereka, berbagai hadiah akan diberikan kepada para penonton, tutup laporan tersebut. Sementara itu, pelatih Timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, berjanji akan menurunkan komposisi terbaiknya. Setelah melakukan rotasi saat melawan Thailand, Garuda Nusantara akan turun dengan tim utama. Dia optimis mereka bisa mendapatkan hasil positif saat melawan Korea Selatan. Kami punya waktu 1 hari istirahat sama dengan tim lain juga. Tentang nanti lawan Korea, kami akan memberikan susunan tim terbaik, kata Indra Syafri. Peringatan keras Erick Thohir murka setelah kalah dari Thailand. Ini peringatan mengguncang yang diberikan untuk Timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras kepada Timnas U20 Indonesia setelah kekalahan dari Thailand. Dalam laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Jumat 30/8/2024, Timnas U20 Indonesia harus menelan pil pahit dengan skor 0-2.
Kekalahan ini terjadi setelah sebelumnya Garuda Nusantara meraih kemenangan bersejarah 2-1 melawan Argentina di laga pembuka turnamen. Pada pertandingan melawan Thailand, 2 gol yang dicetak menjadi penyebab kekalahan. Gol pertama terjadi pada menit ke-10 oleh Callan Ryan yang memanfaatkan kesalahan fatal Rahmat Syawal. Gol kedua datang dari ketidaktepatan keputusan wasit yang tidak menghentikan permainan meski seharusnya ada bola fair play untuk timnas U20 Indonesia. Akibatnya, Ratapo Ompan Kejon mencetak gol pada menit ke-1 menambah kekecewaan timnas U20. Menanggapi hasil buruk ini, Erick Thohir mengingatkan pemain untuk selalu tampil maksimal. Dia menegaskan pentingnya penampilan terbaik dalam setiap pertandingan, khususnya melawan tim Asia Tenggara. Kita harus mendukung timnas Indonesia baik dalam kemenangan maupun kekalahan, ujar Thohir melalui Instagram pribadinya. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya, berikan performa terbaik melawan siapapun, terutama lawan dari Asia Tenggara. Kita pasti bisa lebih baik, semangat Indonesia. Timnas U20 Indonesia masih memiliki 1 pertandingan tersisa pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 sore waktu Indonesia Barat melawan Korea Selatan yang akan menjadi lawan berat. Korea Selatan telah meraih 2 kemenangan besar, yaitu 4-1 atas Thailand dan 1-0 melawan Argentina. Setelah turnamen Seoul Earthon Us Cup 2024, timnas U20 Indonesia akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan pada September 2024. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Muhammad Ferrari impresif di Liga 1 sangat layak gantikan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Pemain Persija, Muhammad Ferrari, kini berpotensi menggantikan posisi Elkan Bagot di timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Elkan Bagot tampaknya mulai dilupakan oleh pelatih Shin Tae-yong, terbukti dengan ketidakhadirannya dalam pemanggilan timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan terakhir. Bahkan, pemain Ipswich tahun tersebut tidak dipilih untuk memperkuat timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun beberapa bek utama, seperti Jordi Amat yang cedera dan Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu, absen. Sebagai penggantinya, Shin Tae-yong memanggil 2 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025, yaitu Muhammad Ferrari dari Persija dan Wahyu Prasetyo dari Malut United. Keputusan ini tampaknya tepat mengingat penampilan impresif Ferrari sejauh ini. Bek berusia 21 tahun ini telah tampil memukau di Liga 1. Menjadi salah satu pemain U22 yang selalu bermain penuh dalam 3 laga awal musim. Hanya ditemani oleh bek kanan Arema FC, Ahmad Syarif. Menariknya, Ferrari tampil dengan skema 3 bek di Persija yang serupa dengan formasi yang sering diterapkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selama memperkuat pertahanan Persija, Ferrari telah membantu tim meraih clean-sheet dalam 2 laga meskipun kebobolan 1 gol dari tendangan penalti saat melawan Persis. Penampilan solid Ferrari menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan di timnas, menjadikannya kandidat kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Bagot.
Satu pemain absen darurat di latihan timnas Indonesia kedua, ini penjelasan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan penjelasan mengenai absennya Adi Satrio dari sesi latihan skuad Garuda pada Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Latihan ini digelar di lapangan Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sebagai persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan sesi latihan terakhir sebelum tim Merah Putih berangkat ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Kamis dalam kurung 5 September 2024. Dalam latihan sore itu hanya 11 pemain domestik yang hadir, sementara para pemain abroad akan langsung menuju Jeddah. Dari 12 pemain Liga 1 yang dipanggil, Adi Satrio, kiper PSIS Semarang, tidak tampak di lapangan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa absennya Adi Satrio disebabkan oleh alasan pribadi. Adi Satrio harus izin karena istrinya baru saja melahirkan dan ia pergi ke rumah sakit untuk mendampingi keluarga. Shin Tae-yong menjelaskan Adi ke rumah sakit untuk menemani istrinya yang sedang melahirkan. Jadi, dia izin untuk sementara waktu. Meskipun absen dari latihan, Adi Satrio tetap akan bergabung dengan rombongan yang berangkat ke Arab Saudi. Dia tetap akan berangkat bersama tim. Hanya izin untuk mendampingi istrinya yang membutuhkan perhatian saat melahirkan, tambah Shin. Adi Satrio yang kini berusia 23 tahun telah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia dan terakhir kali tampil pada pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024. Meskipun tidak hadir dalam sesi latihan kali ini, kehadirannya dalam rombongan tim ke Arab Saudi tetap dipastikan. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing. Shin Tae-yong beri jawaban mengejutkan soal target timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Ini penjelasan penuh kejutan tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan jawaban mengejutkan ketika ditanya mengenai target menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Kamis dalam kurung 5 September 2024. Sebelum bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1/9/2024. Tim Merah Putih menjalani sesi latihan terakhir di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 31/8/2024. Arab Saudi yang saat ini berada di peringkat 56 FIFA tentu menjadi lawan berat bagi timnas Indonesia yang berada di posisi 133. Mengingat perbedaan peringkat ini, pertanyaan mengenai target realistis untuk pertandingan melawan tim asuhan Roberto Mancini muncul. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, menjawab dengan senyuman dan pernyataan yang tidak terduga. Ia mengungkapkan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil positif, namun tidak bisa menjanjikan hasil pasti karena sepak bola adalah permainan yang tidak bisa diprediksi. Shin Tae-yong menegaskan target kita adalah mendapatkan hasil yang baik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya bukan Tuhan. Ia menambahkan bahwa karena bola itu bundar dan situasi bisa berubah kapan saja, tidak ada yang bisa mengetahui hasil akhir pertandingan. Kita tidak bisa tahu hasilnya seperti apa, kata Shin. Bola itu bundar, situasi bisa berubah dan tidak ada yang tahu juga. Kami hanya akan berusaha semaksimal mungkin.
Dengan sikap penuh optimisme, Shin Tae-yong memastikan bahwa Jay Itzes dan kawan-kawan akan tampil dengan performa terbaik mereka untuk meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia akan memasuki laga dengan semangat tinggi, siap menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Semakin seru dan atraktif menjelang hari H pertandingan. Pelatih Australia yakin sikat Bahrain dan buat malu timnas Indonesia. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, berkomitmen untuk meraih hasil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia akan menghadapi Bahrain pada 5 September dan timnas Indonesia pada 10 September dengan tujuan utama mengamankan hasil positif di 2 pertandingan pembuka ini. Kemenangan dalam laga-laga awal ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan diri dan momentum yang diperlukan sebelum melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang di pertandingan selanjutnya. Graham Arnold mengungkapkan fokus kami sepenuhnya pada 2 pertandingan pembuka ini dan memulai dengan kuat. 2 hasil positif tidak hanya akan membangun kepercayaan diri di dalam grup, tetapi juga memberikan momentum yang baik untuk melangkah ke 3 pertandingan berikutnya. Pelatih berusia 61 tahun ini menekankan pentingnya persiapan yang matang dan tidak memandang remeh lawan. Dia mengingatkan bahwa tim yang lolos ke putaran ketiga telah mengalami perkembangan signifikan dan siap membuat kejutan. Australia juga sedang dalam proses regenerasi skuad. Arnold berharap para pemain muda yang dipanggil bisa berperan aktif dan memberikan kontribusi berharga bagi tim. Kami memiliki perpaduan pemain yang hebat yang telah melalui fase kualifikasi sebelumnya dan dapat memimpin anggota yang lebih muda dari skuad kami. Pengalaman mereka akan sangat penting sepanjang perjalanan ini, tambahnya. Dengan standar yang tinggi, Arnold menegaskan bahwa semua pemain memahami ekspektasi yang ada dan siap untuk menghadapi tantangan. Tim Socheroos bertekad untuk memulai kampanye kualifikasi ini dengan hasil yang positif dan mempertahankan performa terbaik mereka di setiap pertandingan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Shin Tae-yong bahagia Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer dalam kurung MLS Los Angeles FC dalam kurung LAFC. Saat ini Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat, LAFC 2. Bersama LAFC 2 tahun ini, Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 assist. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi.
Saya tentu terbuka dalam kurung untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respons Shin Tae-yong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong beberkan alasan tetap panggil 4 pemain ini meski tak miliki menit bermain di klub. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan alasan tetap memanggil 4 pemain ke skuad Garuda meski tak memiliki menit bermain. Shin Tae-yong memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 26 pemain yang dipanggil itu, terdapat 12 pemain lokal Liga 1. Kemudian 14 lainnya, yakni pemain yang sedang berkarier di luar negeri. Namun ada beberapa pemain abroad yang mendapat sorotan dari netizen Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Hal ini karena 4 pemain abroad diketahui ada yang belum dapat menit bermain dengan tim. Bahkan ada juga yang minim mendapatkan menit bermain seperti Pratama Arhan yang diketahui baru sekali main dengan klub asal Korea Selatan Suwon FC. Selain itu ada juga pemain yang belum menemukan pelabuhan baru usai berpisah dengan Heerenveen musim panas ini yakni Tom Haye. 4 pemain ini bisa dipastikan belum mendapatkan menit bermain, tetapi masih dipanggil Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa ia memiliki alasan tersendiri tetap memanggil 4 pemain ini. Menurutnya pemanggilan ini karena pihaknya sejauh ini tak menemukan alternatif yang mampu menggantikan posisi mereka. Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan, tetapi karena tidak ada pengganti pemain-pemain itu, ujar Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menekankan bahwa situasi ini yang membuat tim pelatih harus tetap memanggil pemain-pemain ini. Jadi situasinya memang mau tidak mau seperti itu, tegas pelatih berusia 53 tahun tersebut. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan terkait ia yang memilih Wahyu Prasetyo. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat. Ucapan dan doa Venezia untuk Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga beruntung Jay. Klub kasta tertinggi Liga Italia, Venezia memberikan ucapan dan doa untuk pemainnya Jay Itzes jelang membela timnas Indonesia kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes merupakan salah satu dari 26 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong untuk melakoni 2 laga awal putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga timnas Indonesia versus Arab Saudi sendiri akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIIB.
Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, Venezia ikut menyoroti pemanggilan Jay Etzes ke timnas Indonesia di laman resmi mereka dengan memberikan ucapan. Klub elit Italia itu juga mendoakan Jay Etzes agar bisa meraih kesuksesan bersama timnas Indonesia di ajang tersebut. Bek Venezia FC Jay Etzes telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Venezia di laman resminya. Pada tanggal 5 September, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan pada tanggal 10 September, mereka akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tambahnya. Semoga beruntung, Jay, tulis Venezia lagi.